Salam jumpa kembali di Hosokawa Life Journal, teman-teman. Pada edisi video perkenalan, Papa saya dalam tulisannya banyak memberikan penekanan pada sebuah konsep yang tertuang dalam Hosokawa Life Journal, yaitu Mono no Aware. Anda mungkin penasaran seperti saya waktu pertama kali mendengarnya. Jadi, apa sebenarnya Mono no Aware? Mari saya berikan gambaran singkat berdasarkan sumber. https://n.wikipedia.org/wiki/mono_no_aware. Mono no aware, secara harfiah diterjemahkan sebagai kesedihan terhadap hal-hal. Juga dapat diartikan sebagai empati terhadap hal-hal, atau sensitivitas terhadap sesuatu yang fana. Ini adalah idiom Jepang yang mencerminkan kesadaran akan ketidakkekalan, munj, atau sementaranya segala sesuatu. Mono no aware mencakup perasaan sedih yang lembut, atau keharuan, saat sesuatu berlalu, sekaligus sedih yang lebih panjang dan dalam terhadap kenyataan kehidupan ini. Asal-usul dan analisis. Idiom Mono no Aware berasal dari literatur periode Heian, namun kemudian diangkat dan digunakan oleh cendekiawan budaya Jepang pada periode Edo abad ke-18, Motoori Norinaga. Dalam kritik sastra The Tale of Genji, Norinaga melihat Mono no Aware sebagai tema utama dalam The Tale of Genji dan memahaminya sebagai pengetahuan yang cerdas dan pemahaman tentang realitas dan berbagai kejadian. Pemahaman akan keindahan sementara, seperti bunga sakura, merupakan contoh dari pengetahuan ini. Cendekiawan budaya Jepang, Kazumitsu Kato, menyatakan bahwa memahami Mono no Aware pada periode Heian hampir menjadi keharusan bagi orang terpelajar dalam masyarakat aristokrat, waktu di mana konsep ini sangat menonjol. Donald Ritchie menyebut istilah ini memiliki keinsistan hampir Buddhis terhadap pengakuan akan aliran kehidupan yang abadi di bumi. Berbagai cendekiawan lain juga telah membahas konsep ini. Etimologi. Frasa ini berasal dari kata Jepang, mono, yang berarti hal, partikel no, yang berarti dari, dan kata aware, yang merupakan ungkapan periode Heian untuk kejutan yang diukur, mirip dengan atau poh, menerjemahkan secara kasar sebagai pathos, sentuhan, perasaan mendalam, sensitivitas, atau kesadaran. Mono no Aware telah diterjemahkan dalam beberapa cara, seperti kesedihan terhadap hal-hal dan sensitivitas terhadap hal-hal. Frasa Latin, lacrimae rerum, juga sering dihubungkan dengannya. Kesadaran akan sifat fana dari semua hal meningkatkan apresiasi terhadap keindahan mereka, dan membangkitkan sedih yang lembut saat hal-hal itu berlalu. Norinaga melihat keadaan sadar sebagai kondisi mendasar dari konsep ini. Dalam budaya kontemporer, Mono no Aware merupakan salah satu konsep yang paling terkenal dalam kritik sastra tradisional di Jepang. Yasunari Kawabata adalah pendukung modern yang signifikan dari Mono no Aware. Norinaga mengklaim bahwa perasaan Mono no Aware dapat begitu mendalam sehingga alusi pada panca indera, menyoroti, suara angin atau jangkrik, warna bunga atau salju, akan menjadi satu-satunya ungkapan yang sesuai. Beberapa seniman manga terkemuka yang menggunakan gaya penceritaan ala Mono no Aware termasuk Hitoshi Ashinano, Kozue Amano, dan Kaoru Mori. Dalam dunia anime, film seperti Only Yesterday karya Isao Takahata dan My My Miracle karya Sunao Katabuchi menekankan perjalanan waktu dengan nada-nada lembut dan menyajikan plot utama melawan latar belakang cerita dari masa lalu. Hingga tahun 1970-an, Mono no Aware telah diadopsi dalam kritik film Jepang dan Inggris dengan perhatian khusus terhadap sutradara Jepang Yasujiro Ozu. Ozu terkenal menciptakan rasa Mono no Aware, seringkali mencapainya dengan karakter yang sangat sederhana berkata, "Dua tenki desu ene." Cuaca bagus, bukan? Setelah pergeseran paradigma keluarga dan sosial, seperti pernikahan seorang putri, di tengah-tengah Jepang yang berubah dengan cepat. Pengarang fiksi ilmiah Ken Liu memenangkan penghargaan Hugo untuk cerpen terbaik pada tahun 2013 dengan ceritanya yang berjudul Mono no Aware. Cerita ini terinspirasi oleh karya-karya seperti manga fiksi ilmiah Yokohama Kaida Shikik, dengan tujuan membangkitkan estetika yang terutama berorientasi pada menciptakan empati pembaca terhadap kepergian yang tak terelakkan dari semua hal, dan mengakui pentingnya ingatan dan kelanjutan dengan masa lalu. Film E-Life in VR karya Akira Kurosawa dan Black Rain karya Shohei Imamura juga dikaitkan dengan istilah ini. Novel fiksi ilmiah tahun 2020 berjudul The Book of Koli memiliki karakter utama bernama Mono no Aware, bermain kata dengan Mono no Aware. Contoh penerapan konsep ini dapat ditemui dalam karya seni,
sastra, atau bahkan dalam upacara tradisional Jepang di mana kesadaran akan keindahan sementara sangat dihargai. Mono no Aware merupakan salah satu dari banyak aspek budaya Jepang yang menyoroti keindahan dalam kelanggengan dan ketidakpastian hidup. Frasa ini muncul sebagai pencapaian dalam permainan tahun 2020, Ghost of Tsushima. Jadi, mari kita eksplorasi bersama-sama tentang Mono no Aware dalam perjalanan hidup kita. Dalam video selanjutnya saya juga akan sampai informasi sejarah awal mula negara Jepang agar kita semakin mudah mengerti makna dan filsafat di dalamnya. Terima kasih telah bergabung di Hosokawa Life Journal. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen, agar channel ini dapat semakin berkembang.